Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Uda dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fikih muamalah, atau dalam hal ini adalah berkaitan dengan perekonomian Islam. Namun terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kompetensi dasar yang ke-8 di kelas 11 ini adalah menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, dengan satu tujuan, bahwa setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam, serta menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Anak-anakku, bahwa kita sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak akan dapat hidup sendiri, tetapi kita pasti membutuhkan orang lain, terutama di dalam kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik pakan, sandang, ataupun papan, ya, berkaitan dengan kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, maupun juga berkaitan dengan tempat tinggal. Kita pasti membutuhkan orang lain. Maka di dalam Islam Allah memberikan satu hukum agar di dalam kita memenuhi kebutuhan itu tidak melanggar hak orang lain, tetapi kita dapat memenuhi kebutuhan dengan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Maka disinilah dibutuhkan satu aturan, yang mana di dalam fikih Islam aturan ini termaktub di dalam fikih muamalah. Pada bab fikih muamalah ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian macam-macam muamalah, kemudian syirkah atau kerjasama dalam bidang ekonomi Islam, dan perbankan, terutama dalam hal ini adalah perbankan syariah. Baiklah, akan kita mulai pembahasan kita. Yang pertama tentang pengertian muamalah. Muamalah ini dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, berupa pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, kemudian juga ada urusan bercocok tanam, kemudian berserikat atau bekerja sama, dan usaha-usaha lainnya. Jadi fikih muamalah ini memberikan satu penegasan hukum, aturan yang berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan ataupun dalam bentuk kerjasama dalam upaya mencari rizki Allah ataupun memenuhi kebutuhan hajat hidup.
Kemudian yang kedua, macam-macam muamalah. Yang pertama adalah jual beli. Tentunya dalam hal jual beli ini kita semuanya sering melakukan dan memang merupakan satu proses pemenuhan kebutuhan yang sangat vital di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan jual beli dalam kaitannya dengan fikih muamalah ini? Yang dimaksud dengan jual beli adalah syariat. Jual beli menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dalam hal ini adalah dibenarkan. Jadi pemenuhan kebutuhan dengan cara jual beli ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, di mana ini merupakan potongannya, jadi hanya kita ambil yang intinya itu berkaitan dengan hukum jual beli, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam konteks Al-Quran, jual beli ini dengan istilah al-bai'. Al-bai'. Memang ada istilah tijarah. Ada istilah tijarah, kalau tijarah ini lebih luas lagi. Jadi usaha perdagangan itu masuknya dengan istilah tijarah. Tapi khusus berkaitan dengan jual beli ini dengan istilah al-bai'un. Jadi al-bai'un itu adalah jual beli. Nah, Allah menghalalkan. Namanya menghalalkan berarti proses jual beli atau kegiatan jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Tentunya diikuti dengan beberapa ketentuan. Nah, agar jual beli yang kita lakukan itu adalah jual beli yang sah menurut tata aturan fikih Islam, maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Memang dalam hal jual beli ini istilahnya agak berbeda kaitannya dengan rukun dan syarat dengan masalah ibadah. Kalau ibadah kan biasanya syarat dan rukunnya. Jadi syarat dulu harus dipenuhi baru kita melaksanakan ibadah dengan memenuhi rukunnya. Namun dalam jual beli ini ada istilah rukun dan syaratnya. Maksudnya bahwa dalam setiap rukun dijual, proses jual beli itu ada syarat yang harus terpenuhi. Apa yang termaktub atau yang termasuk dalam rukun jual beli itu sendiri? Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Jadi, proses jual beli itu akan terjadi ketika ada penjual dan ada pembeli. Maka ini masuk dalam rukun yang pertama. Kalau ada penjual saja tanpa ada pembeli maka tidak akan terjadi proses jual beli. Ada pembelinya, tidak ada yang menjual, sama juga tidak akan terjadi. Nah, penjual dan pembeli ini disyaratkan sudah balik. Jadi sudah balik. Kemudian berakal sehat. Kemudian atas kehendak sendiri. Nah, dalam realitas kehidupan sehari-hari kita menemukan bagaimana kalau proses jual beli itu penjual dan pembelinya belum balik tapi masih anak-anak. Apakah nanti menyebabkan tidak sah? Maka dalam hal ini dalam kompilasi hukum Islam ya, kalau memang anak-anak itu melakukan transaksi jual beli barang-barang kebutuhan anak yang sifatnya adalah
kebutuhan kecil tentunya diperbolehkan. Namun kalau itu jual beli barang yang berharga, nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi harus melihat kondisi barang yang akan menjadi proses transaksi jual beli. Contohnya anak-anak sekolah dasar, kemudian di sekolah dia membeli makanan ringan seperti es, seperti mungkin kalau yang tren ya cilok, nah itu. Nah ini diperbolehkan, tidak harus menunggu bapaknya atau orang tuanya yang membelikan. Tetapi kalau anak kecil itu kok menjual HP, menjual sepeda motor, ya ini tentunya tidak diperbolehkan karena memang syaratnya balik ya. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan ini pun juga harus memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah barang yang halal dan suci. Jadi barang itu barang halal dan suci. Maka tidak diperbolehkan atau diharamkan menjual arak. Nah, arak itu ya minuman keras gitu aja, minuman keras. Kemudian bangkai, kemudian babi, yang termasuk barang yang najis ya kan, anjing, ya, berhala, atau termasuk di dalamnya adalah lemak bangkai tersebut. Ya, ini dilarang. Jadi maka syarat barang itu harus halal dan suci. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Nah, kaitannya dengan barang yang bermanfaat tentunya relatif ya, relatif. Mungkin Bapak menganggap barang itu tidak bermanfaat, tetapi kalian menganggap itu bermanfaat. Nah, maka tentunya bermanfaat itu relatif tergantung kebutuhan dari si pembeli itu sendiri. Maka kalau kita membeli barang-barang yang tidak bisa kita manfaatkan sama sekali, itu sama halnya kita menyia-nyiakan harta, atau termasuk dengan dengan istilah pemboros atau memubazirkan harta. Padahal kita memubazirkan barang itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan sebagai temannya setan, innal mubadzirina kanu ikhwanis syayatin. Jadi orang yang membazir barang itu adalah temannya setan. Maka kita kalau membeli barang ya barang yang betul-betul berharga. Kemudian keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contoh, menjual ikan dalam laut. Nah, contohnya gini, saya mau jual ikan, mana ikannya? Itu masih di kolam, tapi bukan beli kiloan ya, satu kolam itu aja kamu beli. Nah, itu padahal kita tidak tahu berapa jumlah yang ada di dalam kolam tersebut. Atau mungkin ikannya di mana? Masih di laut, tangkap sendiri, ya ini juga tidak bisa. Jadi menjual barang itu barangnya tentunya yang sudah bisa diserah terimakan. Atau barangnya itu masih menjadi jaminan. Nah, sudah jadi jaminan di bank, sudah dijual. Padahal kalau sampai tanggungan bank itu tidak dikembalikan, tentunya kan barang itu tidak akan bisa dimiliki oleh si pembeli. Maka ini juga tidak boleh. Yang selanjutnya adalah keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi barang itu jelas diketahui baik oleh penjual dan pembeli, diketahui jenisnya, diketahui kadarnya. Maka seandainya terjadi yang saat ini masih kita dapati, terutama di desa-desa gitu ya, ada seorang petani yang menjual singkong masih di dalam tanah. Maka di sini secara hukum tidak diperbolehkan. Sebab apa? Belum diketahui kadarnya. Kecuali membelinya nanti setelah dipetik, ya dipetik kemudian dibeli kiloan, itu boleh. Tetapi kalau masih dalam tanah dibeli, sudah satu peta ini saya beli sekian,
Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Barangnya itu belum diketahui kadarnya, berapa sih jumlahnya, berapa kilo dan sebagainya. Kemudian milik sendiri. Barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang menjadi milik si penjual atau barang itu oleh pemilik diberikan kuasa kepada penjual, atau barang yang kuasa untuk menjualkan. Jadi barang milik sendiri atau barang yang kuasa untuk menjualkan. Jadi barang itu dititipkan memang untuk diminta untuk menjualkan, diberi kuasa untuk menjualkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian rukun yang ketiga adalah ijab qabul. Dalam hal ijab qabul ini adalah transaksi tawar menawar yang terjadi. Inilah namanya ijab qabul yang kemudian terjadi kesepakatan harga. Nah, dalam kemajuan teknologi saat ini seringkali pula transaksi ini tidak dilakukan oleh si penjual dan pembeli dengan ungkapan, tetapi misalkan di supermarket, di mall, si penjual cukup mencantumkan label harga di barang tersebut, sehingga kalau pembeli itu melihat label harganya itu cocok, maka diambil. Tentunya dia sudah sepakat bahwa harga barang itu adalah sesuai dengan yang tertera di label tersebut. Kemudian adanya alat pembayaran, ini rukun yang keempat, yang berupa bisa uang, bisa cek, dan lain sebagainya. Kemudian dalam praktek jual beli di sini terdapat 3 jenis bentuk jual beli, yang mana 3 jenis ini ditinjau dari keabsahan hukum. Maka akan muncul istilah yang pertama adalah jual beli yang sah, sah menurut hukum agama, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi 4 rukun yang ada dengan syarat-syarat ini terpenuhi, maka di situ jual beli itu dikatakan sah. Nah, seandainya ada salah satu rukun yang syaratnya tidak terpenuhi, maka di sini dikatakan jual belinya tidak sah. Jadi jenis yang kedua, jual beli yang tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, menyebabkan jual beli itu tidak sah. Nah, kalau jual beli tidak sah, ya berarti di sini belum memenuhi hukum Islam. Kemudian yang ketiga, jual beli sah tetapi terlarang. Nah, ini yang perlu kita dalami istilah ini, sah tetapi terlarang. Nah, kemudian apa itu jual beli yang sah tapi terlarang itu? Jual beli sah yang tetapi terlarang atau yang dikatakan fasid adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terlarang karena proses atau tujuannya. Jadi jual beli ini kalau dikatakan tidak sah tidak bisa. Karena apa? Rukun dari jual beli beserta syaratnya terpenuhi. Kan berarti harusnya sah. Nah, tetapi menjadi terlarang. Nah, terlarang itu disebabkan apa? Karena proses atau tujuan dari jual beli itu sendiri. Nah, yang menyebabkan jual beli itu sah tapi terlarang adalah yang pertama, karena merugikan si penjual, pembeli, dan orang lain. Jadi dalam transaksi itu ada yang dirugikan. Ini maka di sini sah tapi terlarang karena barang yang diperjualbelikan memenuhi syarat, penjualnya memenuhi syarat, pembelinya memenuhi syarat, ada ijab qabul. Tetapi karena merugikan maka menjadi sah tapi terlarang. Mempersulit peredaran barang atau merugikan kepentingan umum seperti membeli barang untuk ditimbun.
Nah, seringkali sebelum BBM itu sistem naik turunnya seperti sekarang, pemerintah mau menetapkan BBM nanti tanggal 1 Maret naik, maka sebelum Maret itu akhir-akhir Februari langka. Ternyata ada orang yang menimbun dengan tujuan dia mau menjual dengan harga yang lebih tinggi, dan akhirnya dapat menyebabkan keresahan orang lain. Karena barang yang dibeli itu sah, boleh, maka jual belinya sah, tapi karena tujuannya mau ditimbun itu menjadi terlarang. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah atau durhaka. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Jadi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian sah tapi terlarang dikarenakan prosesnya, yaitu salah satunya adalah terlarang karena jual beli itu dilaksanakan menjelang sholat Jum'ah. Ini dasarnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika sudah mendengar seruan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, fas'au, maka segeralah kamu, ila dzikrillah, ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini. Nah, dengan adanya ayat ini, maka jual beli yang dilakukan transaksinya menjelang sholat Jum'ah hukumnya adalah sah tetapi terlarang. Nah, karena terlarang tentunya juga tidak boleh dilakukan, meskipun sah tetapi tidak boleh dilakukan. Itu kaitannya dengan jual beli. Masih ada kaitannya dengan jual beli. Di sini ada ketentuan yang namanya adalah khiyar. Ini berkaitan dengan proses jual beli. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya sesuatu hal. Jadi jual beli itu bisa dilaksanakan atau bisa dibatalkan yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Nah, dalam hal khiyar ini Islam memperbolehkan dengan tujuan agar tidak ada penyesalan. Agar tidak ada penyesalan dalam proses jual beli tersebut. Maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Kemudian macam-macam khiyar. Khiyar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar menawar. Jadi ketika barang itu sedang ditawar orang lain, maka hendaknya jangan ada orang lain yang datang untuk menawar ini, karena baru terjadi tawar menawar. Karena di sini kan belum ada keputusan mau dibeli atau tidak. Nah, ini seringkali terjadi. Kita lihat itu proses ini di pasar hewan ya, seringkali terjadi, apalagi menjelang Idul Adha begitu. Si pemilik
sudah menawarkan barang hewan itu sendiri kepada si calon penjual, kemudian ada orang lagi datang nawar di atasnya, yang ternyata bahwa yang nawar tadi adalah temannya sendiri dengan tujuan agar harga hewan itu naik sehingga mendapatkan untung banyak. Nah, ketika nanti si pembeli yang sungguhan itu berani, maka yang datang menawar tadi minta bagian, maka hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya di sini penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Contoh lain, misalkan saya menawarkan barang pada kalian, dah sepeda motor Pak udah kamu beli. Kemudian ada salah satu teman kalian, berapa Pak? Misalkan nawar, ini saya jual 8 juta. Dah Pak, saya berani Pak, tapi saya matur sama orang tua saya dulu, keputusannya besok Pak. Nah, kalau sampai terjadi proses transaksi seperti ini, maka sejak barang itu saya tawarkan sampai besok ada keputusan, barang tersebut tidak diperbolehkan dijual kepada orang lain sampai si penawar tadi memutuskan jadi tidaknya proses jual beli. Inilah yang dinamakan khiyar syarat. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aibi, khiyar cacat. Jadi pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Nah, ini juga sudah sering dilakukan di toko-toko itu ya, kaitannya dengan garansi istilahnya. Dah misalkan beli HP ini kita cek di sini, dan nanti kalau ada 1 hari, kalau seandainya sampai di rumah kok nanti tidak bisa ada ya kecacatan dari barang itu, bisa dikembalikan. Atau misalkan kalau yang sering terjadi juga ketika kita beli termos ya, termos untuk air panas itu, udah beli dulu, bawa pulang sampai di rumah diisi air panas, kalau besok pagi kok dingin, boleh dikembalikan, diganti dengan yang baru. Itu namanya karena khiyar aibi, karena cacat maka barang itu dikembalikan. Baiklah anak-anakku, ini juga ada kaitannya dengan jual beli dan juga pinjam meminjam dalam hal ini, yaitu yang seringkali tidak disadari, yang dinamakan dengan istilah riba. Kalau di ayat surat Al-Baqarah ayat 275 yang awal tadi sudah Bapak sampaikan, Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi secara hukum riba itu adalah haram. Nah, riba itu sebetulnya apa? Secara bahasa riba itu berarti kelebihan. Namun secara istilah yaitu kelebihan yang disyaratkan dalam pinjam meminjam, tu piutang piutang, dan jual beli. Ya. Namun di sini bukan berupa keuntungan atau laba dari menjual barang, bukan. Tetapi di sini terutama adalah dalam hal pinjam meminjam, utang piutang ya. Kelebihan itu dinamakan riba. Contoh nanti dalam macam-macam riba ya akan kita bahas lebih jauh. Jadi contohnya, saya punya emas 10 gram, emas 24 karat 10 gram berupa cincin, kemudian ditukar dengan emas 11 gram 24 karat dalam bentuk kalung. Maka tukar menukar yang semacam ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Tidak sama. Yang satu 10 gram
yang satunya 11 gram. Nah, maka di sini tidak diperbolehkan. 1 gramnya nanti menjadi riba. Kemudian macam riba. Macam riba di sini ada 4. Yang pertama adalah riba fadli atau riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun beratnya 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Jadi menukar barang sejenis, mutunya sama tapi jumlahnya berbeda. Nah, bagaimana seandainya kita tukar beras itu, yang satu jenisnya GH, yang satu C4, nah itu enggak sama kiloannya. Ya, kalau hal ini boleh. Karena apa? Karena beras itu GH dengan C4 harganya berbeda. Si GH mencapai 1 kilonya sudah 10.000, C4-nya hanya 8.000. Ya, tentunya di sini ya boleh untuk jumlah yang tidak sama, tetapi kalau nanti dihitung diuangkan, tentunya diupayakan harus sama. Kemudian riba qardi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat pengembaliannya. Contoh, si A bersedia meminjami uang kepada si B sebesar 100.000, asal si B bersedia mengembalikan 115.000. Maka kalau terjadi transaksi seperti ini, 15.000 itu yang termasuk riba. Dan 15.000 itu yang hukumnya haram. Kemudian riba yat, yaitu akad jual beli barang, penjual dan pembeli terpisah sebelum serah terima barang. Nah, ini ada ulama yang menyatakan itu menjadi riba, tetapi ada pula sebagian ulama mengatakan itu tidak riba, selama barang yang dijadikan transaksi itu ketika dikirim tidak berbeda. Nah, maka ini pun sekarang kan banyak terjadi ya. Kita pesan lewat online, di situ ada fotonya. Misalkan baju harganya sekian, sudah kita beli, padahal kita belum menerima barangnya. Nah, ini maka ada yang mengatakan yat ini termasuk riba, ada pula yang mengatakan bentuk yat ini tidak termasuk riba selama barang itu sama yang ditawar dengan yang dikirimkan. Kemudian ini yang paling parah adalah yang di riba nasiah atau riba nasak, yaitu rente berganda atau bunga berganda. Meminjam uang dengan pengembalian berlipat ganda. Contoh, meminjam uang 100.000, jatuh tempo itu 1 bulan. Dia harus mengembalikan 110.000. Di sini sudah ada riba 10.000. Nah, ketika jatuh tempo tidak bisa mengembalikan, maka boleh dikembalikan bulan berikutnya dengan catatan menjadi 121.000. Lah, kok ada tambahan di sini? Ya, namanya bunga berganda. Jadi 1 bulannya dia akan dikenakan bunga 10.000. Berhubung utangnya itu 100.000, terus 1 bulan tidak bisa mengembalikan menjadi 110, maka bunganya ya 10% dari 110 menjadi 11.000. Nah, ketika 11.000 tambah 110 jadi 121.000. Nanti bagaimana kalau bulan kedua belum bisa mengembalikan? Ya akan ditambah lagi, dibungakan lagi. Nah, maka akhirnya mungkin dalam 10 bulan antara uang yang dipinjam dengan yang bunganya itu sudah sama atau bahkan bunganya lebih tinggi dari uang yang dipinjam. Ini berkaitan dengan riba.
anak-anakku, memang ini dalam pembahasan fikih muamalah ini baru sampai di bab riba, belum sampai, nanti masih akan kita lanjutkan pada bab syirkah, kerjasama dalam bab ekonomi Islam. Jadi bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi Islam baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok beberapa orang. Kemudian juga ada musakoh atau paruan kebun atau paruan sawah yang sering pula kita jumpai di masyarakat pedesaan. Bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya agar kegiatan syirkah maupun musakoh itu bisa kita lakukan dengan aman sesuai dengan ketentuan hukum, tentunya perlu kita bahas dengan sebaik-baiknya. Kiranya pada pertemuan ini sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada masalah syirkah dan masalah musakoh pada pertemuan yang datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.